Tuhan Shalom, selamat pagi, kita berjumpa kembali saat pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 2 Juli tahun 2020 untuk kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahun kita. Sebelumnya mari kita kembali bersama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, terima kasih buat pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami, hari yang baru yang Tuhan sudah beri, sehingga kami kembali ada saat pagi hari ini Tuhan, dan kami juga saat pagi hari akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan yang ada. Mari Tuhan tolong kami semua, tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat jemaat-Mu Tuhan yang mereka ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami renungkan saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Doa haleluya, amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, saat pagi hari ini di tanggal 2 Juli tahun 2020, maka dari pembacaan kita sudah sampai kepada Mazmur pasal yang ke-25 sampai yang ke-27, dan ketiga Mazmur ini adalah tulisan atau pengalaman dari Raja Daud. Dan saat pagi hari ini saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-25. Dalam berikutnya itu doa mohon ampun dan perlindungan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan kita akan melihat yaitu dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, bahwa ini adalah sebuah pengalaman dan apa yang dialami oleh Daud, dan itu dituliskan, dan pagi hari ini juga kita akan lihat bersama-sama yaitu dalam perikopnya itu tentang atau akibat atau berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, ayat yang ke-12 saya bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa di sini dikatakan oleh Raja Daud itu di sini bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan, atau bagi siapa mereka yang takut akan Tuhan? Maka saudara-saudaraku akan ada dampak atau akibatnya yang akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dan juga kita bandingkan dalam bacaan firman Tuhan yang lainnya, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Amsal, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang membenci kejahatan, ya, membenci kejahatan atau tidak menggabungkan hidupnya dengan perbuatan yang jahat, yang tidak benar, terus membenci kesombongan, ya, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan ini yang didefinisikan oleh Amsal bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti itu, benci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, kalau kita lihat juga seperti yang kemarin kita sudah pelajari baca, yaitu salah satu contoh yaitu tentang seorang yang bernama Ayub, maka dia adalah seorang yang takut akan Allah, dia seorang juga yang dikatakan saleh, jujur, ya, dan menjauhi kejahatan. Bahkan dalam diberkatinya dia, ya, menjadi seorang yang terkaya di tempat di mana dia berada pada saat itu, Alkitab telah menunjukkan kepada kita dia tetap saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bahwa artinya bahwa tidak menggunakan berkat-berkat tersebut itu untuk hal-hal yang sebaliknya, tidak menggunakan sebuah kehormatan yang ada kepada dia pada saat itu untuk menindas orang lain, ya, untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Bahkan juga dia boleh menjadi berkat bagi orang lain sesamanya. Ya, itu yang kita bisa perhatikan, bagaimana saudaraku dengan berkat Tuhan yang ada kepada dia, maka bagaimana dia juga menjadi seorang berkat bagi yang lainnya. Demikian juga dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, takut akan Tuhan, yang dalam kitab Amsal, dan juga kita lihat misalnya tentang seorang pengalaman dari Raja Daud sendiri, ya, dari Daud sendiri yang menunjukkan bahwa seorang yang takut akan Tuhan, ya, saudaraku yang terkasih, bahwa
menjaga terus hidupnya, menjaga terus dengan perkataannya supaya tidak berdosa dengan perkataannya saat di dalam tekanan yang dihadapi, saat dalam pergumulan yang dihadapi, dikejar oleh musuh ya yang ingin mencabut nyawanya. Saudaraku, memang ada keluhan yang diucapkan ya, ada keluhan, tetapi sekali lagi bahwa tidak dipenuhi, dikuasai dengan keluhan sepanjang hari itu penting. Dia tidak berdosa dengan mulutnya, dengan perkataannya. Sekalipun saudaraku bahwa terkadang juga ada serangan dari sesama, dia berkata bahwa orang-orang mengatakan baginya tidak ada pertolongan, tetapi dia mengatakan dia tetap tahu posisi hidupnya di hadapan Tuhan. Orang lain mau berkata seperti apa, dia tidak peduli gitu. Dia tahu bahwa hidupnya, posisinya di hadapan Tuhan itu seperti apa, sehingga itu yang membuat dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Bahkan pada masa ada kesempatan untuk dia boleh membunuh Saul, musuhnya yang mengejarnya, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, saudaraku, bahwa dia hidup dengan jujur, bahwa dalam masa pengabdian juga ketika sebagai seorang panglima tentara, maka saudaraku, bahkan dalam masa pengabdian itu, bahwa tidak ada satu niat pun dalam kehidupan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang panglima tentara pada saat itu. Saudara, ini adalah contoh-contoh yang kita bisa pelajari bersama-sama tentang orang yang takut akan Tuhan itu. Jadi tidak hanya berkata bahwa saya takut akan Tuhan, tetapi juga di dalam praktiknya, dalam kehidupannya, baik melalui perbuatannya, tingkah lakunya, dan juga melalui perkataannya, dan juga apa yang dipikirkannya. Itu sangat sangat penting gitu. Nah, saudaraku, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu maka akan ada berkatnya atau ada akibatnya dalam takutnya dia akan Tuhan. Pertama di situ kita perhatikan dalam ayat yang ke-12 bahwa kepada orang tersebut Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan akan memberikan petunjuk, memberikan penerangan ya saudaraku, bahwa jalan yang harus dipilihnya ya. Bahkan juga dapat dikatakan bahwa memberikan kemampuan untuk memilih jalan yang benar ya saudaraku, bahwa dalam takut akan Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang pengikut Tuhan, oleh setiap kehidupan kita, maka saudaraku, bahwa ada jalan-jalan yang akan ditunjukkan kepada kita. Ada jalan-jalan yang terbuka, ada pintu-pintu yang terbuka, bahwa sepertinya saat tiada jalan, maka Tuhan membuka jalan. Saat sepertinya misalnya sesuatu, sepertinya rasa-rasanya pintunya sudah tertutup, tapi pada saat itu Tuhan mengingat setiap kita dan membuka jalan bagi setiap kehidupan kita. Membuka pintu bagi setiap kehidupan kita yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang membuat jalan bagi setiap kehidupan kita. Dan itu yang saudaraku yang terkasih, bahwa terkadang dalam perjalanan kehidupan kita ini kita menghadapi sepertinya jalan semuanya sudah tertutup gitu ya. Dalam situasi yang begitu suka kita hadapi ya, sepertinya rasa-rasanya samping kiri kanan, muka belakang sudah tidak ada jalan. Tetapi saudaraku yang terkasih, oleh karena setiap kehidupan kita ini yang takut akan Tuhan, maka Tuhan ingat kepada kehidupan kita, maka dia akan membuka jalan bagi kehidupan kita. Dan itulah juga yang kita lihat pengalaman perjalanan orang Israel di tengah-tengah ya padang gurun yang mereka lewati, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan yang telah menuntun mereka, Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari negeri perbudakan, maka Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka ya. Ketika di belakang ada tentara Mesir yang mengejar, samping kiri kanan tidak ada jalan, saudaraku di depan ada laut yang membentang, saudaraku Tuhan membuka jalan bagi mereka gitu. Nah, jadi kepada setiap kehidupan kita juga Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih dan berikan kemampuan kepada kita untuk juga di dalam jalan, khususnya juga ini saudaraku adalah jalan menuju kepada kehidupan gitu ya. Karena juga dalam perjalanan kehidupan ini kita tahu juga saudaraku yang terkasih, bahwa seperti kata firman Tuhan, ada orang yang menyangka bahwa jalan itu baik tetapi ujungnya membawa maut ya. Kadang kita lihat juga pada hari ini juga ada tawaran-tawaran jalan daripada iblis yang sepertinya itu jalan yang baik, tapi sesungguhnya itu membawa kepada maut. Dan saudaraku, oleh ketajaman penglihatan rohani daripada Tuhan yang Tuhan anugerahkan, maka akan mampukan kita untuk kita bisa melihat bahwa ini adalah jalan yang benar dan ini jalan yang tidak benar. Dan Tuhan akan berikan petunjuk kepada kita, karena kita juga mengatakan bahwa iblis itu juga menyamar seperti malaikat terang
Nah, jadi artinya dia ingin juga memberikan jalan bahwa ini seolah ini adalah jalan yang benar, tetapi ujungnya sesungguhnya itu adalah ujung yang membawa kepada maut. Nah, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada mereka supaya mereka tidak mengalami kesesatan, supaya mereka terus ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Dan juga dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, dalam menantikan datangnya Dia pada kali yang kedua, maka saudara terkadang kita dihadapkan dengan sebuah rasa-rasanya pintu tertutup. Rasa-rasanya sepertinya tidak ada jalan. Tetapi saudaraku terkasih bahwa Tuhan menunjukkan jalan bagi hidup kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terus selalu kekuatan pertolongan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan seperti apa saudaraku yang tadi katakan, seperti yang ditulis dalam kitab Amsal, yaitu membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mulut penuh dengan rancangan-rancangan yang tidak benar. Nah, saudaraku, kita melihat contoh ya seperti Ayub dan juga contoh seperti Raja. Dan berikutnya sendiri di ayat yang ke-13 bahwa berikutnya orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan Tuhan anugerahkan, dan saudaraku, kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan ini adalah kebahagiaan sukacita yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, karena kebahagiaan sukacita yang Tuhan berikan ini tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar atau eksternal, tetapi yang Tuhan berikan dalam hati kita sehingga sukacita ini meluap, ya, memancar keluar dari kehidupan kita. Sebagaimana Roh Paulus dalam suratnya di Filipi mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Ya, di situ dikatakan bahwa itu adalah pada masa dia menulis tersebut ketika dia ada dalam penjara di Roma. Ya, saudaraku, bahwa semestinya situasi yang terpenjara itu juga harusnya saudaraku itu merebut sukacita dia, karena ada situasi yang di luar, situasi yang eksternal. Tapi saudaraku yang terkasih, bahwa situasi yang di luar itu tidak mempengaruhi sukacita yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ya, maka saudaraku itu akan memberikan dampak keluar. Nah, orang yang takut akan Tuhan, bahwa Tuhan, saudaraku, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan berikutnya juga saudaraku di situ tetap di ayat ke-13 bagian B, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi akan ada berkat yang diwariskan bagi anak cucu. Ya, jadi takut akan Tuhan akan juga berdampak kepada anak cucu mereka. Jadi apa yang orang berharap ditabur selama masa hidup mereka, dalam perjalanan mereka, saudaraku, buahnya itu juga akan dinikmati, akan dirasakan sampai kepada anak cucu mereka. Ya, akan diwariskan kepada anak cucu mereka. Dan itu juga yang ditulis oleh Mazmur 111 bahwa haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Akibatnya anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Jadi artinya akan ada warisan yang ditinggalkan, ya, warisan kepada anak cucu mereka. Karena apa ini? Karena ini adalah orang-orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan, yang memelihara perintah Tuhan, ya, yang berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa di mana mereka berada, mereka terus ini dimampukan oleh Tuhan untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Dan akibatnya saudaraku terkasih, bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada hidup mereka. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa inilah kebahagiaan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun saudaraku dalam perjalanan kehidupan kita ini juga untuk takut akan Tuhan, memang saudaraku tidaklah mudah, ya, tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk kita terus memelihara takut akan Tuhan ini. Karena apa? Kita juga boleh melihat jauh ke depan bahwa ada dampaknya, ada akibatnya yang Tuhan akan lakukan, ya, bagi keturunan orang-orang yang benar. Dan saudaraku, kita mau supaya apa yang kita wariskan, apa yang kita tinggalkan kepada generasi kita berikutnya, kepada anak cucu kita, berarti itu juga dimulai dari kita. Apa yang kita taruh pada hari ini, apa yang kita tanam pada hari ini. Dan itu firman Tuhan, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Dan saudaraku, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa yang kita tabur dalam kebenaran ini, dalam hidup takut akan Tuhan, maka juga anak cucunya akan menikmati dampaknya. Saudaraku terkasih, ya. Dan berarti artinya apa? Kita mohon minta kepada Tuhan supaya terus kita berjalan
dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dan berikutnya juga saudaraku yang dikasih di dalam ayat yang keempat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dalam terjemahan King James Version di ayat 14 ini, saudara di situ mengatakan, kalau terjemahan Indonesia, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. King James Version menerjemahkan, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, rahasia Tuhan, ada rahasia-rahasia Tuhan yang akan ada pada orang yang takut akan Tuhan. Atau juga saudara-saudaraku, ini adalah mereka memahami firman-Nya, rahasia firman Tuhan dinyatakan, disampaikan kepada mereka. Dan kalau kita lihat dalam pengalaman seorang Raja Daud ini, saudaraku yang terkasih, bahwa dalam kesesakan yang dialami, dalam setiap apa yang dialami, dan pada masa itu juga dia tetap takut akan Tuhan, maka saudaraku ada kekayaan rohani yang disampaikan, yang ditulis dalam pengalaman dan juga yang kita bisa pelajari ya, dalam Mazmur ini, saudaraku terkasih, bahwa saudaraku ada memahami rahasia Tuhan, rahasia firman Tuhan ya, dalam berbagai macam situasi yang ada. Saudaraku, bahwa inilah kebanggaan kita menjadi orang yang percaya akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, bahwa rahasia Tuhan akan diberitakan kepada kita untuk kita memahami dengan jelas dalam situasi hidup yang kita alami. Dan ketika kita juga memahami juga, saudaraku yang terkasih, maka saudaraku kita juga dimampukan juga ketika hadirnya saya dan saudara di mana, itu juga kita memahami akan situasi hidup yang dihadapi oleh sesama kita, sama murid Tuhan. Dan saudaraku, dengan rahasia firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita juga dimampukan juga untuk juga memberikan penerangan supaya dalam ketidakmengertian mereka, dalam ketidaktahuan mereka, mereka juga bisa mengerti atas situasi hidup yang mereka alami. Ya, karena pada setiap kehidupan kita ada pembukaan rahasia-rahasia firman Tuhan. Bahkan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita diberikan kekayaan rohani, ya, untuk boleh memahami setiap kebenaran firman-Nya, untuk memahami rencananya, memahami isi hatinya bagi setiap kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Kita takut akan Tuhan. Kalau juga misalnya dalam terjemahan di sini, Tuhan bergaul karib, artinya Tuhan akrab dengan mereka. Dan di dalam bergaul karibnya itu, saudaraku ya terkasih, maka rahasia Tuhan diberitakan. Sebagaimana yang kita perhatikan, misalnya contoh seperti seorang yang bernama Nuh, ya saudaraku, bahwa ketika dia bergaul dengan Allah, tidak bercela dengan orang-orang sesamanya, ya. Saudaraku, pada masa itu adalah masa di mana dalam kejahatan, tetapi dia seorang yang tidak bercela, ya, berjalan dalam kebenaran, bergaul dengan Allah. Maka saudaraku, berikutnya saudaraku yang terkasih, dia boleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Lalu berikutnya Tuhan menyatakan firman-Nya kepada dia, berfirman Allah kepada dia. Tuhan beritahukan isi hatinya kepada dia, ya, bagaimana dia akan memusnahkan semesta pada saat itu, ya, dengan air bah. Tetapi Tuhan berkenan beritahukan kepada dia apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakannya. Saudaraku, dalam masa situasi juga yang kita alami pada hari ini, saudaraku, Tuhan melalui firman Tuhan kepada kita pada saat pagi, dalam perenungan pagi kita, teruslah hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, di dalam takutnya kita akan Tuhan, maka saudaraku, melalui takut kita akan Tuhan itu, ketika dalam situ apa yang kita alami, maka kita oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan beritahukan isi hatinya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Atau pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan mulai memberikan penerangan kepada kita untuk kita memahami, ya, apa seluruh situasi kehidupan kita, supaya saudaraku yang terkasih, maka kita dapat memahami dengan jelas atas apa-apa saja, ya, kehendak Tuhan, firman Tuhan atas seluruh kehidupan kita, pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, dikasih oleh Tuhan kepada setiap kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Inilah pengalaman Raja Daud yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Maka dia boleh melihat bahwa ada Tuhan menentukan jalan yang harus pilihnya, menetap dalam kebahagiaan, dan dia boleh melihat bahwa anak cucunya, ya, mewaris bumi. Kalau kita lihat juga dalam Mazmur 37 bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Ada janji pemberian Tuhan dari orang tua sampai kepada anak ini. Dan Tuhan bergaul karib dengan yang takut akan Tuhan. Rahasia firman-Nya diberitahukan kepada setiap mereka. Saudaraku yang terkasih, melalui perenungan firman Tuhan saat pagi hari ini, membawa setiap kehidupan kita untuk terus hidup dekat dengan Tuhan,
hidup takut akan Tuhan, membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu musyiat. Dan juga kita mencontoh tokoh-tokoh iman yang Tuhan taruh dalam Alkitab yang kita bisa pelajari. Dan saudaraku, dengan itu menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, dan juga oleh pertolongan Tuhan memampukan kehidupan kita untuk juga terus hidup takut akan Tuhan. Karena kita tahu dalam takutnya akan Tuhan yang oleh anugerah Tuhan memampukan kehidupan kita, maka akan ada dampaknya, akan ada akibatnya yang Tuhan akan lakukan bagi kehidupan kita. Saya berdoa setiap pagi hari ini, doakan terkasih oleh yang dikasih oleh Tuhan, supaya kemampuan pertolongan Roh Tuhan memampukan kita terus untuk berjalan dan hidup takut akan Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kita, di mana saja Tuhan bawa setiap kehidupan kita, di mana saja Tuhan tempatkan dalam setiap kepercayaan yang beri bagi setiap kehidupan kita, supaya hidup ini terus memancarkan kasih Tuhan, memancarkan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, memberkati semua kita saat pagi hari ini, dan mari kita kembali bersama bersatu dalam doa. Kami bersyukur ke Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perenungan saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, mampukan terus kami semua, ya Tuhan, umat-Mu, murid-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk terus Tuhan hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Akan percaya Tuhan, ketika kami hidup takut akan Tuhan, maka akan ada akibatnya Tuhan, dampaknya bagi kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan akan anugerahkan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan percaya Tuhan akan terus menolong seluruh umat-Mu setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami ini semuanya dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga dimampukan terus Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, untuk terus ya Tuhan, hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dalam situasi juga ada Tuhan, terus ya Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk memampukan kami terus Tuhan, untuk berjalan dan tinggal dalam takut akan Engkau. Bersyukur saat pagi hari ini, berkati seluruh rumah saat pagi hari ini, sertai kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, apa yang kami lakukan, kerjakan, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan Shalom.